Kita memulai sebuah cerita dari layar kaca, memperkenalkan nama tanpa temu sapa, hingga akhirnya muncul sebuah wacana untuk bertatap muka yang hanya berjalan sementara hingga muncul rasa putus asa. Lalu harapan muncul kembali yang diiringi dengan energi. Dan kini detik waktu menuntun kita untuk pergi. Sederhana bukan kisah ini? Tapi ini hanya sekelumit kecil dari kisah yang telah kita lewati. Saat ini, kisah kita tiba-tiba berubah seperti kalimat-kalimat tak selesai pada ujung puisi. Berpelukan dengan anak kata dan menghapus titik pada tubuhnya sendiri. Kita yang terbaik, walau dengan banyak gaungan miring. Kita hebat, hingga tak pernah terbesit untuk melupakan kisah ini. Sebab melupakan kisah ini sama saja dengan mengingat kisah yang belum pernah ku jalani. Teman-temanku, pada sajak ini nama kita ku abadikan, agar ketika rindu bertamu, bisa dengan mudah kutemukan dirimu. Walau hanya sebentuk kata-kata, tak apa, setidaknya rindu telah terbayar, walau tidak pernah lunas. Ya Umi, ada tugas kelompok. Ada tugas kelompok yang mana? Ya ini yang tadi itu. Perkenalkan, nama saya Sida Aulia Hanifah dari kelas 12 MIPA 6. Perkenalkan, nama saya Asafah Datomea Sofa, biasa dipanggil Dila, dari kelas 12 IPS 1. Perkenalkan, nama saya Syakila Ilma dari kelas 12 Bahasa. Dan perkenalkan, nama saya Erin Humaidah dari kelas 12 MIPA 2. Oke, jadi aku Nazira Aulia Araya Sidarta, biasa dipanggil Nazira, dari kelas 12 MIPA 5. Aku Fairuz Putri, biasa dipanggil Fairuz dari kelas 12 Bahasa. Aku Nesya Nasmanjani dari kelas 12 IPA 3, biasanya dipanggilnya Nesya. Oke, halo. Aku Lintang dari 12 MIPA 3. Kalau aku Noval Gulam, bisa dipanggil Gulam dari 12 IPS 4. Kalau aku Dimas dari 12 IPA 1. Oke, aku Wildan Nabil Farel dari kelas 12 MIPA 4. Aku Muhammad Riyad dari kelas 12 MIPA 2. Dan saya Faiz Abdillah dari kelas 12 IPS 4. Oke, jadi saya Bilqis Rajwa Zanufa, bisa dipanggil Bilqis dari kelas 12 IPA 4. Kalau saya Aulia Salma dari kelas 12 MIPA 1, bisa dipanggil Aulia. Kalau saya Nisarah Makarunia dari 12 IPS 3. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amabillah dari kelas 12 MIPA 5. Perkenalkan, nama saya Nafis Al-Faruqi dari kelas 12 IPS 3. Oke, perkenalkan, nama saya Ahmad Sifwa Wildan dari kelas 12 Agama. Kenalin, nama aku Karina Bintang Taura dari kelas IPS Percepatan.
Kalau aku Isna Rifah Cahyani dari kelas 12 IPS 2. Perkenalkan, nama saya Rahmat Slamet Adi Widodo dari kelas 12 IPA 6. Kalau saya namanya Lazardi Atikri Permana Jati dari kelas 12 IPS 1. Nama saya Muhammad Zamrud Naja dari kelas 12 MIPA Percepatan. Saya Naufal Zafala dari kelas 12 IPS 2. Halo Lakoste. Perkenalkan, saya Maulana Nazil Al-Haq dari kelas 12 Agama. Pasti ada ya, apalagi kita lulusan corona, MTS kan masih santai ya. Terus kita masuk di MAN 2, waktu daring itu banyak tugas yang ada, jadi mungkin agak berebet lah. Ada banget karena aku lulusan dari SMP, jadi kaget dengan banyaknya kayak materi agama, salah satunya mungkin Quran Hadis, Akidah Akhlak, Bahasa Arab, itu kan kayak dipecah-pecah, jadi kayak itu yang buat aku kayak kaget karena ya itu barusan aku tahu kalau misalnya materi agamanya itu kayak dipisah-pisah kayak gitu. Culture shock-nya itu kan waktu Selasa sama Senin dulu di MTS itu pakainya baju putih, kalau di MAN itu malah pakai Ben-Hur. Nah itu jadi salah satu culture shock menurut saya. Culture shock menurut aku tentang ekstra sih, kegiatan ekstra. Kegiatan ekstra di MAN 2 Kota Kediri ini tergantung yang apa ya, kayak tertata dan rapi banget. Tata persuratan, administrasi keuangan, dan proposal-proposal harus sesuai dengan prosedur yang disediakan oleh madrasah. Dan itu membuat sesuatu yang baru bagi saya, karena dulu di MTS kayaknya nggak seribet ini. Muridnya bisa tertib sih, tanpa peraturan yang menghukum. Karena apa? Saya sudah bosan dihukum. Kalau menurut aku Pak Mujarno. Ya mestinya sama sih, Pak Mujarno juga. Kalau saya lebih memilih Pak Mujarno ya, karena beliau itu penyampaiannya sangat bagus dan juga beliau mempunyai pengalaman yang sangat tinggi di bidangnya. Kalau untuk saya Bu Aan Suryani, karena dari awal ketemu yaitu Bu Aan Suryani sekaligus wali kelas IPS 3. Mungkin kalau saya lebih ke Bu Irna sih, soalnya Bu Irna itu kan saya ikut ekstra nasid juga. Bu Irna itu sudah kayak ibunya anak-anak nasid gitu. Becek ke titik Allah ke cawang. Yeah. Kalau aku beda lagi nih, kayak gini. Mbak Mas, Assalamualaikum. Kalau untuk saya sendiri, jargonnya Bu Aan Suryani itu meong. Kalau Bu Irna lebih ngikut ke saya sih, cing cing cing. Apa ya, dari awal masuk tuh angkatan kita tuh aku agak tercengang sama warna baju olahraganya yang hijau kayak klepon. Oke, setuju banget sih. Oke, aku tambahin ya. Jadi menurut aku angkatan kita ciri khasnya itu yang paling nggak tahu tempat ini, karena ya setahun awal nggak kemana-mana, nggak keman juga. Akhirnya ketika masuk, ini kamar mandinya di mana? Pertanyaan pertama. Hampir 2 tahun. Nambahin dari Nazira tadi, mungkin yang paling khas dari angkatan kita tuh sering disebut angkatan corona kali ya. Sama nggak kenal sama guru-guru. Ini cuma tahu namanya aja, tapi kalau mukanya ini yang mana gurunya sering bingung kalau ditanyain. Kalau dari saya pribadi ya, angkatan kita tuh berkesannya karena baju olahraganya warnanya hijau ya. Mungkin kalau memorable aku di BK. Soalnya sering latihan lomba di situ. Habis itu di situ juga ada AC-nya. Jadi biasanya sekalian rebahan di situ habis latihan lomba. Kalau aku base camp sih, karena sebelum ada kegiatan sekolah di sini, aku yang menyatukan dengan teman-teman itu kegiatan ekstrakurikuler. Jadi sering ketemunya di base camp. Kalau aku sendiri di perpus sih, soalnya kan kadang kalau ada jam kos alias free class tuh aku bingung kan mau kemana. Soalnya kalau di kelas doang juga panas, jadi ya I chose to ngadem ke perpus. Menurut saya tempat yang paling memorable adalah kelas, karena saya belajar setiap hari di kelas. Kalau saya, menurut saya tempat paling memorable ya UKS, karena ya bisa dibuat apa aja sih.
bagi saya. Kalau aku sendiri sih sebenarnya di kelas 12. Karena apa? Karena dari kelas 11 kan after pandemic kita harus kayak adaptasi sama lingkungan sekitar, sama sifat-sifat teman kita. Jadi baru bisa merasakan feel-nya jadi anak SMA atau menikmati masa SMA itu pas kelas 12. Kayak seneng bareng, sedih bareng, dan overthinking tentang masa depan bareng gitu. Kalau saya sih dari kelas 11, itu tepatnya 11 waktu semester 2. Saat itu saya masih menjabat sebagai pengurus MPK. Saya sering sekali ke Kampung Istra untuk sekedar bercanda, atau kalau ada sekolah ada kegiatan itu bisa rapat dengan teman-teman pengurus yang lain. Itu sih kalau saya. Kalau aku sendiri tuh tahun 2022 kemarin itu, soalnya itu kayak itu kan udah mulai masuk sekolah lagi kan, jadinya mulai deket sama teman-teman gitu. Deket sama teman. Aku juga setuju sih. Harapan setelah lulus ada banyak sih. Yang pertama kan buat diri sendiri itu berharap jadi orang yang sukses dan berguna. Terus untuk teman-teman seangkatan semoga bisa sukses dengan pilihannya masing-masing. Dan untuk madrasah tercinta harapannya lebih diperbaiki untuk server saat ujian. Dan juga jangan jangan mendadak gitu loh kalau mengasih informasi gitu. Oke. Untuk saya pastinya sukses dan berguna kepada orang lain juga. Lalu untuk ke teman-teman semoga bisa melanjutkan sesuai dengan cita-citanya. Dari saya harapan untuk saya dan teman-teman yaitu apa yang kita dapat, ilmu yang kita dapat bisa kita amalkan untuk kesehariannya. Lalu untuk waktu dekat ini semoga bisa mendapat kampus impian untuk sekolahnya. Untuk MAN 2 Kota Kediri semoga tetap menjadi sekolah favorit. Pastinya lanjut kuliah ya. Terus nanti kejar mimpi buat pengennya sukses. Terus nanti bawa nama baik MAN. Kalau aku ingin bermanfaat bagi orang lain sih. Terus juga semoga untuk angkatanku bisa menjalin silaturahmi dan bisa sukses selalu. Ingin melakukan kegiatan pembinaan lomba-lomba sama lebih aktif berorganisasi lagi aja. Kalau aku sih pengen memperbanyak kenangan sama momen-momen sama temen-temen ya. Terutama juga kita pengen praspa lagi. Kalau dari aku spesifik nggak ada ya, karena angkatan kita kan awalnya jarang ketemu karena ada pandemi, hampir 1,5 tahun kayaknya. Dan menurut aku itu di sisa waktu kita 1 tahun ini, apapun momennya, menurut aku itu masa-masa yang indah. Kalau dikasih kesempatan buat ngulang waktu, menurut aku ya, aku nggak bakal ambil. Karena menurutku tuh momen yang indah itu biarkan terjadi hanya 1 kali saja biar lebih bermakna. Tapi kalau dipaksa buat milih, milad 2 kali juga gak apa-apa deh. Kalau dari aku pribadi mungkin bisa waktu studi kampus kemarin ya. Kan itu waktu itu kerasa banget vibes kebersamaannya. Karena kalau angkatan kita kan ya 1 tahun kepotong corona ya. Jadi waktu itu jadi kerasa banget vibes-nya. Kalau aku sendiri sama sih kayak Anggulam pas waktu praspa, karena bisa kompak sama teman sekelas dan selain itu punya pengalaman yang tidak terduga sih. Mungkin kalian yang tahu ya, yang tahu-tahu aja lah pokoknya. Ada, terutama kayak kegiatan bakar-bakar gitu. Terus kayak waktu kemarin Hari Guru itu juga kumpul sama wali kelas, itu sering ngasih nasihat buat kita semua sekelas 12 MIPA 1 itu sering juga. Itu yang membuat kita serasa kayak solid banget satu kelas. Kurang lebih juga sama. Terus ada Hari Guru juga. Terus lomba kelas meeting, sorak-sorak bareng sama teman-teman. Terus rame, itu juga bakal dikangenin.
Kalau dari kelas IPA 4 itu yang paling memorable kebersamaannya itu yang pertama waktu bukber. Jadi kita bukbernya itu nggak cuma makan-makan, tapi kita juga bagi-bagi takjil ke suatu wilayah gitu juga. Terus juga waktu hari guru juga itu sangat memorable, soalnya kita ngasihnya itu barang-barang yang ngasih ke wali kelas kita itu yang agak anti mainstream gitu. Jadi itu sangat memorable. Kalau dari kelasku, kalau kompaknya itu waktu ada masalah. Kalau aku sendiri sih mungkin waktu ke kantin ya bareng teman-teman terus ngobrol-ngobrol di kantin, bicara hal-hal random gitu. Terus mungkin kalau sekelas itu kayak bakar-bakar satu kelas gitu. Momen yang paling saya ingat itu saat milad, karena banyak pertunjukan dan talent show dari teman-teman semua. Menurut saya momen yang paling membuat saya teringat MAN 2 banget ya ini pas upacara. Karena apa sih? Pas kita upacara di akhir itu mesti ada kayak pengumuman, dan itu mesti ada pengumuman prestasi. Kalian masih ingat dengan yang namanya corona? Itu awal cerita kita dimulai. Dan juga kalian juga pasti tahu info madrasah. Untuk rate-nya sih 8/10 sih, asik-asik. Kalau aku 8,5 lah. Kalau aku 8/10. Kalau aku 8,5/10. 2 dari 3. Maga sekali ya kerja. Ya, ini enaknya kita berapa ya? 1 sampai 10? 1 sampai 10. Aku 5 sih, karena yang 5-1-nya masih di rumah. Aku mungkin 6/10. Kalau dari aku sih 9/10. Aku 7/10 karena katanya masa SMA itu masa yang paling indah, ternyata enggak sama sekali. Terus juga ada COVID. Kalau dari saya sesuai KKM lah 8/10. Kalau aku sendiri sih 8/10. Karena ada corona sih 7/10 ya. Tapi aku bisa bayangin kalau andai kita nggak ada corona pasti 10/10. Kalau aku hampir sama sih sama Lintang, 8/10 deh, karena lumayan keren. Ya, dikarenakan saya terkena corona 1,5 tahun ya mungkin 7/10 lah. Saya juga sama sih, karena corona itu nggak bisa semaksimal dari kelas 10 sampai kelas 12, jadi saya rating 7,5. Kalau saya 8/10. 7/10. Aku ngasihnya 7,5/10. 9 kurang 0,1 lah ya. Kalau dari aku 8/10. 9 sih, 9/10. Ya pasti dong. 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu guru yang sedang mengajar, khususnya kelas 12. Anak-anakku kelas 12 mohon segera bergerak menuju ke lapangan belakang untuk persiapan foto bersama dalam rangka pembuatan yearbook. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cinta, saya banggakan, ada beberapa prinsip yang harus kita pedomi untuk menuju hari depan yang baik. Tentu semuanya berdoa untuk kesuksesan, baik kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Karena itu merupakan bagian dari inti, bagian dari saripati. Untuk mencapai kesuksesan tentu dibutuhkan kompetensi, kecakapan,
ini bisa kalian dapatkan melalui proses pembelajaran, baik ketika kalian berada di madrasah aliyah atau setelah kalian punya perguruan tinggi, apapun jurusannya, apapun fakultasnya, berkompetenlah di bidang itu. Namun secara universal yang dibutuhkan sebenarnya adalah kecakapan. Nah, ketika kita bicara sukses, ada dua hal pokok anak-anak. Yang pertama, peluang. Kalau ada peluang, maka berpotensi Anda untuk mencapai sukses itu. Gimana menciptakan peluang? Balik lagi tadi, akhlakmu harus bagus, ibadahmu harus bagus, agar peluang itu ada. Yang kedua, kecakapan. Ketika ada peluang, Anda tidak sedang pada posisi memiliki kecakapan, maka hilanglah peluang itu. Terus akhirnya, keduanya harus ketemu. Satu, peluang. Dua, kompetensi. Peluang didapatkan dengan terus membangun kebaikan. Kompetensi didapatkan dengan terus belajar, dan belajar. Selamat berjuang, semoga kalian semua menjadi orang-orang yang sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saiki aku wes Are you ready to rap, Mom? Aku goblok mencintaimu. Okay, 1, 2, 3. Entah aku WA, yang lagi tulis kau itu sayang. Goblok melayang, goblok kentang, tak bisa. Iya, saya senang. Pertama, anak-anaknya sudah merupakan anak-anak pilihan melalui tes yang begitu sulit. Itu satu. Yang kedua, karena Mandua ini adalah sekolah unggulan, termasuk yang disampaikan beliaunya Pak Nur Salim, 14 terbesar di Indonesia. Jadi itu merupakan tantangan bagi saya. Nah, dan saya senang karena anak-anak atau siswa atau siswi pada umumnya sudah memahami, mengerti apa yang harus dilakukan oleh seorang pelajar. Jadi
kita tidak perlu menjadi guru itu selalu kamu begini begitu. Nah, dia udah tahu apa yang harus dilakukan. Baik, terima kasih. Saya Ahmad Yenal Fakhris, Wakahumas dari Mandua Kota Kediri. Alhamdulillah ini sudah di penghujung kegiatan siswa kelas 12. Pengalaman dan juga kesan dari saya sebagai Humas Mandua Kota Kediri, terutama kepada siswa-siswi kelas 12 angkatan tahun 2023, saya melihat mereka termasuk anak-anak yang luar biasa, yang hebat. Saya sebagai Wakahumas di Mandua Kota Kediri ini sangat-sangat terbantu, apalagi mereka mampu banyak membantu saya di dalam melayani berbagai macam kegiatan-kegiatan di bidang kehumasan. Ya, saya tidak bisa membayangkan saya sendirian di Mandua Kota Kediri sebagai Wakahumas kalau tanpa ada bantuan dari anak-anak, terutama anak-anak kelas 12 yang seringkali saya minta bantuan, seringkali dadak saya minta untuk membuatkan ini dan itu. Dan saya sebagai Humas dari Mandua Kota Kediri mengucapkan banyak terima kasih, dan pesan saya terakhir, ilmu pengalaman yang didapatkan di Mandua Kota Kediri, bawalah ilmu yang baik di sini, silakan diambil. Mungkin berbagai macam pengalaman yang tidak baik mungkin cukup ditinggalkan di Mandua Kota Kediri. Mungkin itu kesan dan pesan saya kepada anak-anakku semuanya. Silakan terbang tinggi jauh di angkasa, menggapai cita-citamu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkatan ini kan bermacam-macam toh. Jadi menurut saya mulai dari kelas 10 mereka itu sudah dididik oleh PA yang sama dari tahun ke-1 sampai ke tahun ke-3. Sehingga mereka itu mulai dewasa di kelas ke-3, tahun ke-3 ini. Dan menurut saya prestasi paling tinggi selama saya mengajar selama 17 tahun saya di Mandua Kota Kediri ini, itu prestasi paling tinggi itu di sini saat ini, tahun kalian. Oke. Jadi kalian meraih ada medali emas biologi, terus ada medali perak kimia, OSN dan dulu paling cuman perak tok geografi sama kimia. Sekarang kimia sama biologi, emas sama perak ya kan. Terus banyak robotik juga menang, terus Mairis juga nasional. Kayaknya tahun ini kalian paling cemerlang menurut saya selama 17 tahun saya mengajar. Keren deh pokoknya. Terima kasih. Saya Bapak Arusi Yahya selaku Waka Sarana Prasarana Mandua Kota Kediri. Memang sering terlibat langsung dengan anak-anak di dalam kesapraan, terutama dalam proses pinjam-meminjam barang, peralatan, dan ruang. Memang banyak terjadi di situ benturan-benturan, dan itu memang lumrah karena saking banyaknya kegiatan yang ada di Mandua ini. Tetapi itu bukan berarti kita menyerah. Disitulah seninya kita untuk menjadi dewasa. Benturan kita nikmati, disitulah proses belajar. Karena hakikatnya madrasah itu adalah laboratorium masyarakat. Sekali lagi, nikmati saja benturan, karena di situ kalian akan mendapatkan kedewasaan dari benturan-benturan itu. Kesan saya untuk angkatan 2022 dan 23, mereka punya semangat yang luar biasa. Banyak kegiatan dilalui dengan baik, menyisakan kekurangan, tetapi dia segera menambah kekurangan itu. Semangat untuk anak-anakku, semoga kalian menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Berwarna, ya, artinya banyak sekali dinamika yang tercipta untuk generasi sampean. Banyak prestasi, banyak hal-hal yang membuat kami juga gregetan kadang. Tapi semua itu menjadikan indahnya perjalanan sampean di sini. Dan itu semua tidak ada masalah, karena memang kebetulan pas generasi sampean itu ada perubahan yang luar biasa di dalam kurikulum. Kurikulum baru yang namanya kurikulum Merdeka itu membawa mindset yang baru juga di kita. Kebetulan sampean sudah di kurikulum lama, sehingga untuk kita memberikan warna di sampean itu, untuk
istilahnya menyambungkan dari kelas yang baru ke kelas itu perlu sesuatu yang perjuangan yang luar biasa juga. Nah, itu. Artinya banyak hal yang sama alami di waktu itu sehingga menjadikan kenangan yang indah juga buat kami. Angkatan ini ketua OSIS-nya Dito innova sekali karena dari kreativitas dari Garsapa dulu sampai selesai, sampai pandemik sudah selesai, sampai ini penuh dengan kreativitas yang saya betul-betul takjub, terutama di bidang baik musik maupun di bidang kreatif akademis maupun di bidang pengembangan diri yang lain, terutama ini ketua OSIS-nya yang luar biasa ini, Dito ini garap aplikasi musik dengan aplikasi luar biasa. Tepuk tangan untuk Mas Dito dan semuanya, angkatan kalian luar biasa, penuh dengan inovasi. Innova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjadi wakil kesiswaan sudah 7 tahun, alhamdulillah. Dan untuk angkatan tahun ajaran 2022-2023, alhamdulillah anak-anak berprestasinya banyak sekali dan bisa menyatukan juara 1 KSM OSN tingkat nasional, bahkan Kosmi juga dari cabang kimia dan dari cabang biologi. Juga mendapat juara Dentin Fakultas Kedokteran UNER, itu adalah ajang bergengsi dan bisa masuk ke Fakultas Kedokteran UNER dengan tanpa seleksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan, ini khususnya angkatan 2022-2023 ya, bahwa kalau saya disuruh membedakan antara pembelajaran PJJ dengan yang namanya apa Mas sekarang nih Mas? Tatap muka, ya tatap muka. Tentunya jauh sekali perbedaannya ya. Saya waktu mengajar PJJ itu selalu berharap ya, kapan ya kita akan bertatap muka. Karena ada beberapa kompetensi dasar yang memang harus dijelaskan, ada imbal baliknya antara guru dengan siswa ya. Jadi kalau PJJ karena memang kita namanya terpaksa gitu ya, terpaksa karena keadaan, kalau disuruh memilih ya saya memilih yang tatap muka seperti itu. Terima kasih. Untuk angkatan kalian luar biasa, yaitu satu kata, Innova. Penuh dengan inovasi yang tiada henti dan semoga terus sampai di bangku perguruan tinggi, sampai di kehidupan nyata kalian banyak sekali inovasi yang positif untuk diteruskan dan mudah-mudahan barokah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkatan 2023 hebat. Oke. Semangat, pantang mundur, tidak harus menyerah sesulit apapun. Semangat, pantang menyerah, tidak kenal menyerah, tidak kenal menyerah. Pesan untuk anak-anak yang saya cintai sekaligus saya banggakan ini ya, dari sekian banyak prestasi yang kalian peroleh ya, membuat Mandua Kota Kediri ini semakin moncer di antara jalinan-jalinan jamrut Katulistiwa ya, selalu bersinar. Nah, alangkah baiknya kalau kemonceran ini kita ikuti dengan akhlakul karimah. Selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tinggal teman-temanku. Inilah akhir dari sebuah awal.
pintu akhir menuju dunia baru. Selamat berkelana dalam pencarian ilmu baru. Selamat usai masa putih abu-abu. Dan selamat meraih asa yang diimpikan sejak dulu. Semangat wahai para pejuang, kelak kita bertemu kembali sebagai pemenang. Di sana. Jadi ngambil tas. Bagus. Tasku ketinggalan di sana. Kamu ambil? Iya. Yang diambil.